kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ted yang sedang disuruh oleh bosnya agar melaksanakan kerja lembur malam ini. Di tempat lain, terlihat kekasih Ted yang bernama Sam sedang mempersiapkan barang-barang karena esok pagi ia dan Ted akan berlibur di sebuah rumah danau milik orang tua Ted. Di sini, Sam tanpa sengaja menemukan sebuah cincin milik Ted. Sam yang yakin bahwa Ted akan melamarnya saat liburan nampak sangat bahagia. Esok harinya, saat mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke rumah danau, Sam mengatakan pada Ted bahwa nanti sesampainya di lokasi, ia akan segera memberikan olahraga cocok tanam pada Ted dengan gaya yang berbeda dari biasanya. Mendengar hal itu, Ted pun semakin bersemangat. Malam harinya, Ted yang kurang fokus menyetir dikejutkan dengan munculnya seorang pria rada-rada di tengah jalan. Oke, pria ini kita beri nama Jackie ya guys. Setelah sedikit cengengesan, Jackie pun langsung segera masuk ke dalam hutan. Sesampainya di rumah danau, mereka berdua nampak sangat bahagia. Namun setelah Sam menaruh barang-barang di kamar, Sam yang melihat Ted sedang tertidur langsung memakan permen lollipop milik Ted sampai Ted terbangun. Dan saat keadaan sudah mulai semakin seru, tiba-tiba Ted dikejutkan dengan munculnya adik Ted yang bernama Sel berdiri di depan pintu rumah. Di sini, Sel bersama dengan kekasihnya yang bernama Masha mengatakan bahwa mereka berdua akan tinggal di rumah danau tersebut selama 1 minggu ke depan. Mendengar hal itu, Ted dan Sam pun nampak sangat kesal. Kekesalan mereka berdua pun semakin bertambah saat mendengar suara teriakan dari Sel dan Masha yang sangat berlebihan ketika sedang melakukan olahraga cocok tanam. Pagi harinya saat Ted sedang membelah kayu, Sam meminta padanya agar segera menyuruh Sel dan kekasihnya pergi dari rumah danau tersebut. Dikarenakan Ted sudah berjanji bahwa mereka hanya akan berdua saja di tempat tersebut. Ted pun mencoba memberikan pengertian pada Sam agar membiarkan Sel tetap berada di rumah tersebut. Namun hal tersebut sia-sia. Dikarenakan Sam tetap ingin Sel segera pergi dari tempat itu. Waktu sarapan pun tiba. Di sini, Sam kembali memberikan kode keras agar Ted segera mengusir adiknya dari rumah. Dikarenakan minggu ini merupakan giliran Ted dan Sam untuk menikmati rumah danau tersebut. Namun, Ted yang kasihan pada adiknya tak sampai hati untuk mengatakannya. Setelah sarapan, terlihat Sel mulai bermain panahan di halaman bersama dengan Masha. Ted yang melihat hal itu lantas menyarankan Masha untuk pergi ke hutan untuk mencari jamur bersama dengan Sam. Sedangkan ia akan mencoba untuk berbicara berduaan saja dengan Sel. Beberapa saat sebelum pergi, Sam kembali memberikan motivasi pada Ted agar Ted berani untuk mengusir Sel dari rumah tersebut. Setelah mereka berdua pergi, Ted mulai mengumpulkan keberanian untuk menemui Sel yang sedang santuy di pinggir danau. Ted pun tanpa ragu langsung meminta Sel agar sore nanti ia bersedia meninggalkan rumah danau tersebut. Mendengar hal itu, Sel mengatakan bahwa ia tidak mau. Dikarenakan ia telah mengundang semua teman-temannya untuk melakukan pesta di rumah tersebut. Ted yang kesal dengan perkataan Sel langsung membuang earphone Sel ke dalam danau. Sontak, Sel pun langsung menggetok kepala Ted menggunakan botol sampai luka. Singkat cerita, saat Ted sedang mengobati lukanya, tiba-tiba Sel kembali marah-marah meminta agar Ted mengganti earphone-nya. Namun, walaupun Ted sudah mengatakan bahwa ia akan menggantinya, Sel yang masih kesal terus saja mengganggu Ted. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Ted yang lepas kendali karena Sel terus saja menyerangnya, akhirnya membalas dengan mengayunkan kapak ke arah Sel sampai tewas. Sadar ia telah membuat Sel tewas, Ted pun nampak mulai panik. Setelah beberapa saat berpikir, alhasil Ted pun langsung membungkus Sel menggunakan terpal lalu menyembunyikannya di dalam gudang. Setelah itu, Ted langsung segera nyebur ke danau untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, di dalam hutan, Sam nampak dibuat kesal oleh Masha yang mengerjainya dengan berpura-pura memakan sebuah jamur beracun. Tidak hanya itu saja, Masha yang melihat Sam panik malah mengatainya. Sesampainya Sam dan Masha di rumah, Masha langsung bertanya pada Ted tentang keberadaan Sel. Di sini,
Ted mengatakan bahwa Sel sedang jalan-jalan ke hutan untuk latihan panahan. Masya pun langsung segera masuk ke dalam rumah, sedangkan Sam langsung dibawa oleh Ted menuju ke belakang rumah. Di sini, Ted mengatakan pada Sam bahwa ia tidak sengaja telah menghabisi Sel. Mendengar hal itu, bukannya panik, Sam malah justru terlihat senang sembari mengatakan bahwa Ted sudah melakukan hal yang benar. Sam pun lantas bertanya, di manakah Ted menyembunyikan Sel? Ted mengatakan bahwa ia menaruh Sel di dalam gudang. Lalu Sam yang melihat Ted masih panik, mulai menenangkan Ted dengan mengatakan bahwa dengan Ted telah menghabisi Sel, itu berarti semua harta warisan milik keluarga Ted otomatis akan jatuh ke tangan mereka berdua. Mendengar hal itu, Ted malah justru ingin menyerahkan diri kepada polisi, dikarenakan ia merasa semakin bersalah. Namun setelah Sam mengatakan bahwa semua ini demi kebahagiaan anak-anak mereka kelak, alhasil Ted pun menuruti keinginan Sam untuk tidak melibatkan polisi atas semua yang telah terjadi di tempat itu. Setelah Ted tenang, Sam lantas mengatakan bahwa mereka harus segera menghabisi Masya agar tidak ada lagi saksi yang melihat Sel pernah datang ke rumah danau tersebut. Mereka pun lantas masuk ke dalam rumah dan meminta pada Masya untuk membantu mereka berdua memasak jamur di dapur. Singkat cerita, saat mereka semua sedang masak, Masya yang sedang melihat ke arah Ted langsung diserang oleh Sam menggunakan teflon sampai tewas. Setelah itu, mereka berdua pun langsung segera membungkus Masya menggunakan terpal dan membawanya keluar dari rumah. Setelah itu, mereka juga mulai membersihkan rumah sehingga nampak seperti tidak pernah terjadi apapun di rumah tersebut. Selanjutnya, mereka berdua langsung membawa daging tersebut ke tengah danau dan mulai membuangnya dengan raut wajah tak bersalah. Di sini, Ted sempat bertanya pada Sam, apakah mereka tak sebaiknya membuang mobil Sel terlebih dahulu? Sam mengatakan bahwa itu bisa mereka lakukan nanti malam saja. Sesampainya mereka berdua di pulau, Ted langsung melamar Sam. Setelah selesai, mereka pun segera menuju kembali ke rumah danau untuk melakukan olahraga cocok tanam. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua. Sesampainya di depan rumah, mereka melihat teman-teman Sel sedang mengadakan pesta di rumah tersebut. Mereka berdua pun langsung menyusun rencana dadakan dengan berpura-pura sedang mencari keberadaan Sel. Setelah matang, mereka berdua pun mulai masuk ke dalam rumah dan membaur dengan teman-teman Sel. Di sini, Ted dan Sam mulai bertanya pada semua orang yang ada di sana mengenai keberadaan Sel. Namun sebagian dari mereka malah justru tidak mengenal Sel sama sekali, dikarenakan mereka datang ke sana karena mendapatkan sebuah broadcast di internet dari seseorang yang tidak mereka kenal. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba muncul sahabat Sel yang bernama Dove menghampiri Sam. Di sini, Dove mulai bertanya, apakah Sam tahu bahwa mobil Sel ada di depan rumah danau tersebut? Sam pun mengatakan bahwa ia tidak tahu, dikarenakan sejak pagi, ia dan Ted sedang berada di pulau, sehingga ia tidak tahu bahwa Sel datang di tempat itu. Setelah itu, Dove langsung menuju keluar dan menghampiri Ted. Di sini, Dove menanyakan hal yang sama pada Ted mengenai Sel. Ted pun menjawab hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Sam. Namun karena Ted menjawabnya dengan raut wajah yang sedikit panik, alhasil Dove pun mulai mencurigai Ted. Lalu Ted pun berpamitan pada Dove untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ted yang sedang berbicara dengan Sam tiba-tiba dipanggil oleh beberapa orang untuk bermain kartu. Namun saat Ted hendak duduk, tiba-tiba ia melihat hantu Sel muncul di depannya. Ted yang ketakutan mulai marah-marah pada hantu Sel tersebut. Para peserta pesta yang tidak melihat hantu Sel hanya terbengong-bengong melihat Ted yang sedang mengoceh tidak jelas. Sam yang melihat Ted sudah mulai kacau langsung mengajak Ted masuk ke dalam kamar sembari mengatakan pada peserta pesta bahwa Ted sepertinya sedang sangat kelelahan setelah seharian beraktivitas di dalam pulau. Terlihat Dove mulai menelpon pihak kepolisian karena merasa ada yang tidak beres di tempat tersebut. Singkat cerita, saat Ted sedang tidur, terlihat Sam keluar rumah lalu menghampiri Dove yang sedang santuy di danau. Di sini, Sam langsung mengajak Dove untuk berolahraga cocok tanam. Namun saat mereka hendak beradu cingur, tiba-tiba Ted muncul mengagetkan mereka berdua. Ketika Sam sedang menjelaskan bahwa mereka hanya sedang mengobrol santuy saja, Dove yang melihat ada earphone milik Sel di danau langsung bertanya pada Ted tentang keberadaan Sel. Ted yang panik langsung merebut earphone tersebut. Alhasil adegan kejar-kejaran antara Dove dan Ted pun terjadi. Namun dalam kejar-kejaran tersebut, Dove kehilangan jejak Ted. Dan saat Dove sedang fokus mencari, tiba-tiba Sam muncul dan langsung menyerang Dove sampai tewas. Setelah Dove tewas,
mereka berdua pun mulai berdebat tentang bagaimana menyingkirkan jenazah Dov. Setelah beberapa saat berdebat, alhasil mereka pun memutuskan untuk mengubur Dov di tengah hutan saja. Setelah selesai, mereka berdua pun segera kembali masuk ke dalam rumah. Namun, tidak selang berapa lama, datang seorang polisi wanita yang mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan dari Dov ada seorang pria bernama Sel telah menghilang. Setelah beberapa saat bertanya-tanya pada Ted dan Sam, para polisi, tim SAR, dan juga peserta pesta mulai mencari Sel ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya, ada seekor pelacak yang berhasil menemukan darah Sel di dekat rumah. Polisi pun mulai kembali menanyai Sam dan Ted di tempat yang berbeda. Tidak selang berapa lama, kedua orang tua Ted yang mendapatkan kabar bahwa Sel telah tewas datang menemui Ted yang baru selesai ditanya-tanya oleh polisi. Malam harinya, terlihat Sam mulai tidur berjalan menuju ke arah ibu Ted yang sedang tertidur. Lalu tanpa sadar, Sam mengatakan bahwa tangannya telah berlumuran dosa atas tewasnya Sel dan juga Masha. Ibu Ted yang mendengar hal itu nampak sangat terkejut dan kebingungan. Esok paginya, terlihat seorang polisi wanita mendatangi sebuah rumah milik Jackie. Jackie yang memang mengalami gangguan jiwa mulai bertingkah aneh. Polisi yang akhirnya yakin Jackie lah pelaku atas tewasnya Sel langsung segera menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Jadi guys, rumah Jackie ini merupakan rumah yang paling dekat dari rumah danau milik Ted. Maka dari itu, polisi sangat mencurigainya. Di rumah Ted, terlihat ibu Ted yang bernama Jenny langsung bertanya pada Ted, apakah Ted yang telah menewaskan Sel? Mendengar hal itu, ayah Ted langsung memarahi Jenny. Dikarenakan hal tersebut tidak layak ditanyakan pada seorang kakak yang sedang berduka atas meninggalnya adik kesayangannya. Siang harinya, terlihat Ted nampak sangat sedih karena melihat ayah dan ibunya sedang bertengkar di pinggir danau akibat kelakuannya. Tidak selang berapa lama, Ted mendapatkan telepon dari polisi yang mengatakan bahwa polisi telah berhasil menangkap pelaku atas tewasnya Sel. Mendengar hal itu, Ted yang merasa sangat menyesal atas perbuatannya mengatakan pada Sam bahwa ia akan segera menyerahkan diri pada polisi. Sam pun sontak mencoba menghentikannya. Namun hal itu sia-sia. Ted tetap saja bergerak menuju ke kantor polisi. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara Ted dan Sam pun terjadi. Sesampainya di kantor polisi, Ted yang akan mengakui perbuatannya dikejutkan dengan Sam yang berniat menabraknya. Namun polisi yang melihat hal itu langsung segera melepaskan beberapa tembakan sampai pada akhirnya Sam malah justru menabrak polisi tersebut sampai tewas. Ted pun langsung menghampiri Sam yang sudah sangat lemas. Namun sebelum tewas, Sam sempat memberikan satu kali headshotan pada Ted sampai tumbang. Lalu Sam pun tewas. 1 tahun kemudian, terlihat ayah Ted sedang mengajak Ted yang ternyata masih hidup berjalan-jalan di tepi danau. Terlihat karena headshotan dari Sam, Ted mengalami amnesia yang sangat parah. Dan sedikit info bahwa setelah kejadian tersebut, ibu Ted telah menceraikan ayah Ted. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa kasih komentar yang banyak, like yang banyak, share yang banyak, ya kan? Biar gua semangat bikin kontennya tentunya. Iya toh? Oke guys. Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.